Shalom, perkenalkan nama saya Stefani Londonaung. Di saat ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran PAP. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian teknologi pendidikan. Kata teknologi menurut bahasa Yunani teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti sistematik, treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan tekna menjadi dasar kata teknologi yang berarti seni, kemampuan, ilmu atau keahlian, keterampilan ilmu. Jadi, teknologi pendidikan bisa diartikan sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis. Kemudian ada unsur teknologi. Yang pertama adalah peserta didik, yang merupakan subjek yang dibimbing, kemudian pendidik, orang yang membimbing, kemudian ada interaksi edukatif, kemudian ada tujuan pendidikan, media pembelajaran, sumber belajar, teori dan praktik, serta manajemen dan administrasi. Tujuan teknologi pendidikan, yaitu yang pertama, memecahkan masalah belajar. Teknologi pendidikan berfungsi untuk mengatasi berbagai hambatan dan masalah yang dihadapi dalam proses belajar, seperti kesulitan memahami materi atau keterbatasan akses. Kemudian, meningkatkan kinerja. Melalui penggunaan teknologi, diharapkan terjadi peningkatan kemampuan dan hasil belajar peserta didik, memungkinkan mereka untuk menguasai dan menerapkan pengetahuan di dunia nyata. Kemudian ada landasan pendidikan teknologi, yaitu yang pertama ada landasan filosofi yang di dalamnya terdapat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian ada landasan sosiologis, dan yang terakhir adalah landasan psikologis. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tokoh-tokoh dalam teknologi pendidikan. Yang pertama adalah Edward L. Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949 yang menghasilkan sejumlah hukum belajar, di antaranya Law of Effect. Menurut hukum itu, belajar akan lebih berhasil jika respon murid terhadap suatu stimulus segera disertai dengan rasa senang atau rasa puas, disebut reinforcement. Reinforcement memperkuat hubungan stimulus dengan respon. Kemudian yang kedua ada Sidney L. Presley yang menghasilkan program pendidikan yang terdiri dari serentetan tugas yang disebutnya software, dan di samping itu ia juga menghasilkan teaching machine sebagai hardware dengan menggunakan tes objektif dengan lembar jawaban yang dapat diperiksa sendiri secara otomatis. Dan yang ketiga ada Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Ia menghasilkan percobaan dengan anjing untuk mempelajari proses belajar secara ilmiah dengan memberikan stimulus. Misalnya, anjing diberikan makanan sebagai stimulus pertama, lalu anjing mengeluarkan air liur karena ingin makan. Stimulus kedua, anjing diberikan makan sekaligus diberikan tanda lonceng, lalu ditiadakan, kemudian diamati hasil perilakunya bagaimana. Keempat ada B.F. Skinner, yaitu dia menghasilkan teori conditioning dengan menerapkan stimulus, juga yang kemudian Skinner menghasilkan teori yang terkenal dengan sebutan linear programming atau program linear. Kemudian yang terakhir ada Norman C. Crowder yang mengadakan variasi dalam pelajaran programa untuk memperhatikan perbedaan individual dengan mengembangkan branching program atau program bercabang. Ia mengembangkan teori lebih besar dan lebih luas daripada linear programming. Demikian tugas yang sudah saya sampaikan.